pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Jadi kita terutama yang punya anak harus memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan ya Ibu ya. Karena dengan memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan itu jelas akan mengurangi penyakit yang disebabkan dari lingkungan. Kemudian kesegaran kebersihan tubuh kita akan terjaga, kita akan jauh lebih sehat, polusi udara akan terhindari, dan kita bisa menjalankan aktivitas kita lebih tenang. Saya akan menunjukkan di chart 35 ya Ibu-ibu. Kita bisa lihat di sini ada sanitasi total berbasis masyarakat. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu sanitasi itu apa. Jadi sanitasi, oke, ibu-ibu, ini adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Sanitasi itu kegiatan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya jelas ya, supaya kita terjaga dari penyakit yang tidak kita inginkan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih ibu-ibu. Pertama, stop buang air besar sembarangan. Berarti kalau seperti ini diwajibkan untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga harus mempunyai WC sendiri ya. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak buang sembarangan. Karena kalau kita buang air sembarangan itu jelas Bu mengundang bibit penyakit yang pada akhirnya kita nanti akan sakit. Kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Oke. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan harus sering dilakukan, apalagi di masa pandemi sekarang ya Bu ya. Biasakan bawa hand sanitizer kemana-mana. Kenapa harus pakai sabun? Kenapa? Supaya kalau kita pakai sabun ya Bu, si penyakit, virus, semuanya lebih cepat mati kalau pakai sabun. Kalau cuman pakai air saja tidak akan mati. Kemudian yang ketiganya adalah, boleh dibaca? Mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Oke, mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Mengelola air minum berarti usahakan, bukan hanya diusahakan, tapi harus yang namanya air minum itu dibiasakan harus dimasak terlebih dahulu. Harus itu ya Bu ya, supaya bibit penyakit yang ada di dalam air tersebut bisa mati. Kemudian makanan di rumah tangganya pun harus selalu dicuci sebelum dimasak, contohnya sayur-sayuran, daging, dan semuanya. Kemudian ini apa Bu? Mengamankan sampah rumah tangga. Oke, mengamankan sampah rumah tangga. Maksudnya gimana? Setiap rumah tangga nanti pasti ada banyak sekali sampah. Jadi ketika dikumpulkan tidak boleh dibuang sembarangan. Kalau misalnya di belakang rumah kita menggali lubang, boleh langsung dibakar atau boleh ditutup, dijadiin pupuk bisa ya Bu ya. Kemudian terakhir adalah mengamankan limbah cair rumah tangga. Oke, kalau mengamankan limbah cair itu biasanya kebanyakan ya Bu ya, ketika kita mencuci atau mandi, si airnya itu dibuangnya itu ke selokan ya Bu ya. Tapi usahakan tidak, jadi kita ada tempat pembuangan tersendiri supaya si limbah cair rumah tangga ini tidak mengotori air ya Bu ya. Jadi nanti tidak ada polusi air. Ini ada beberapa contoh sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi nanti Ibu bisa mempraktekannya di rumah supaya kita nanti bisa terhindar dari berbagai penyakit. Oke, sekarang Bu Ibu, saya akan memperlihatkan sama ibu-ibu salah satu film pendek ya Bu ya, yang berhubungan dengan kebersihan diri dan lingkungan. Nanti Ibu perhatikan ya Bu ya. Nanti sudah diperhatikan, nanti saya akan nanya sama ibu-ibu apa yang bisa diambil, apa yang bisa disimpulkan dari film ini. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita bukan penyakit mengancam.
dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Oke, ibu-ibu sudah lihat ya Bu ya, film pendek yang berhubungan dengan kebersihan diri dan lingkungan. Oke ibu-ibu, saya mau nanya nih, apa yang bisa ibu lihat dan ibu dengar dari film ini? Saya lihat itu kan anak-anak yang lagi anak-anak kan kalau main pasti yang disentuhnya kan tangan misalnya itu pasti kotor buat Iya, tangan. benar. Nanti misalkan kita harus mencuci tangannya terlebih dahulu supaya tidak menyebabkan penyakit. Oke. Jadi pada intinya tadi di film tersebut memperlihatkan gimana kelakuan atau kurang bersihnya anak-anak ya Bu ya. Mereka main, kemudian sesudah main mereka BAB atau buang air, tapi sesudahnya mereka tidak cuci tangan. Padahal jelas yang namanya sudah ya, tadi sudah kita lihat ya Bu ya. Jadi pada intinya ketika si anak tersebut tidak melakukan sesuatu dengan bersih, maka akan mengakibatkan penyakit. Oke. Salah satu yang bisa untuk mencegah tersebut yaitu harus mencuci tangan dengan sabun. Karena apa? Karena mencegah Kuman-kumannya kalau kita pakai sabun dia akan cepat matinya. Kalau tidak pakai sabun, misalnya kita lagi di luar nggak ada air, nggak apa-apa pakai hand sanitizer. Apalagi zaman pandemi sekarang ya Bu ya, wajib harus. Kemudian yang mau saya tanyakan, kapan saja kita harus cuci tangan Bu? sebelum makan, Sebelum makan. sudah bawa kita, Sudah beraktivitas, terus sebelum tidur juga. sebelum tidur. Iya jelas. Kita harus sering cuci tangan ya Bu. Jelas kalau yang pertama sebelum makan harus ya Bu ya. Sebelum makan itu wajib, mau makannya pakai tangan ataupun pakai sendok tetap harus cuci tangan. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan sebelum ini yaitu ketika dari WC kita harus mencuci tangan supaya kan lebih bersih ya Bu ya. Kemudian ketika kita beraktivitas di luar, kita kembali ke dalam rumah, kita harus mencuci tangan. Jadi lebih sering kita mencuci tangan itu akan menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya terhindar dari berbagai penyakit.